Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, kami akan membahas terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Ardiansah. Ini sekarang beritanya sangat viral dan menarik sekali untuk dibahas karena seorang penegak hukum diduga melakukan penyelewengan terhadap hukum itu sendiri. Bayangkan aja, seorang petinggi di Kejaksaan Agung, mantan Jampitsus, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dari Kortas Tipikor Mabes Polri. Ya, sangat disayangkan. Dulu Febri Ardiansah sempat dipuja-puja orang karena dia banyak membongkar kasus-kasus kakap yang ada di Indonesia. Bayangkan aja kasus Pertamina, Patraniaga, dia membongkar kasus sampai triliunan rupiah. Begitu juga dengan kasus CPO. Banyak kasus-kasus yang luar biasa dibawa kepemimpinan dia ya sebagai Jampitsus. Tapi ternyata di balik itu ada peristiwa pidana yang melukai hati masyarakat. Bahwa ternyata ada tindakan-tindakan di balik pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, dia melakukan penyelewengan, diduga melakukan penyelewengan. Setelah melalui drama panjang dari penggeledahan temuan uang dolar Amerika dan dolar Singapura yang ditaksir sekitar 476 miliar dan emas seberat 74 kg, ya, perkara Febri Ardiansah memasuki babak baru. Akhirnya beliau ditahan dan pemeriksaan tersebut dia ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya, ya, penyidik dari Kejaksaan Agung dengan perdebatan yang cukup panjang, Febri Ardiansah tadinya tidak ditahan di KPK. Oleh karena tekanan publik agar kasus ini benar-benar fair dan mengingat bahwa mantan Jampitsus ini membongkar kasus-kasus yang kakap untuk keselamatan dan fairness-nya, pemeriksaan terhadap mantan Jampitsus, akhirnya mantan Jampitsus Febri Ardiansah ditahan di rutan KPK. Bahwa dalam konferensi pers sebelum Febri Ardiansah mengundurkan diri dan ditetapkan sebagai tersangka, Febri Ardiansah mengatakan bahwa atas temuan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Mabes Polri, dia mengatakan bisa mempertanggungjawabkan uang dan emas yang ditaksir sekitar 476 miliar yang ditemukan penyidik Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya saat penggeledahan di rumahnya di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat. Febri mengakui rumah yang digeledah oleh Kortas Tipikor Mabes Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya merupakan miliknya. Dia mengatakan tentang rumah itu memang rumah saya sudah sejak lama. Bagaimana proses kepemilikannya nanti dapat dilihat. Dia katakan pada saat itu. Mengenai uang yang ditemukan
saya jelaskan bahwa ada pemilik, bahwa ada kegiatan, ada orang juga penerima kegiatan itu. Menurut dia pada saat sebelum beliau mengundurkan diri dan ditetapkan sebagai tersangka. Penemuan uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas tersebut hasil dari penggeledahan 12 lokasi yang dilakukan oleh penyidik Kortas Tipikor. Antara lain, Cafe The Clan Signature, Money Changer di Cepete, dan rumah di kawasan Sentul Bogor. Selain itu, ada 12 lokasi lain yang digeledah oleh penyidik Kortas Tipikor, yaitu PT CBS yang berada di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, PT CBS kantor pusatnya di Penjaringan, Jakarta Utara, PT KNI yang berlokasi di Petojo Selatan, Jakarta Pusat, lalu rumah saudara MN di Serpong Utara, lalu Koin Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan, lalu rumah saudara TK di Mega Kuningan, lalu kantor grup DB DMG garing CP di Kuningan Selatan, lalu PT KML yang berada di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, lalu rumah saudara DR, ya, kita sudah sama-sama mengetahui, Don Rito di Jakarta Selatan, daerah Gandaria, lalu rumah saudari MILDK, lalu yang berada di apartemen Pacific Place, dan rumah yang ada di Sentul. Itulah 12 lokasi atau titik yang digeledah oleh Kortas Tipikor atas temuan uang sebanyak 476 miliar rupiah dan 74 kg emas. Kortas Tipikor Mabes Polri, dalam hal ini Irjen Toto Suharyanto, menerangkan penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan 3 perkara. Menurut dia, kasus ini ditangani bersama Polda Metro Jaya dengan mekanisme joint investigation. Penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLN, BB, kemudian Asabri tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI atau anak perusahaan Krakatau Steel tahun 2020 sampai 2025. Setelah berkas dilimpahkan oleh penyidik Kortas Tipikor terkait dengan kasus Febri Ardiansyah, akhirnya Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jampitsus itu sebagai tersangka kasus pencucian uang, dan sejak tanggal 24 bulan 7 FA ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, dia ditahan untuk 20 hari ke depan menurut keterangan dari koordinator tim 9 yang dibentuk oleh Jaksa Agung. Nah, orang mempertanyakan ada kejanggalan dari perkara ini. Ya, kejanggalannya apa? Dikatakan bahwa sebelumnya Kortas Tipikor menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka oleh karena adanya kasus PT Asabri
PT Krakatau Steel, dan pasokan batu bara yang menyebabkan pemadaman listrik di Sumatera. Ya, itu blackout. Ya, blackout yang terjadi di Sumatera Utara. Apa itu kasusnya? Kita akan bahas kasus blackout tersebut. Kasus blackout tersebut ya dikarenakan tidak sesuainya kalori yang dikirimkan. Pemadaman listrik total atau blackout dan pemadaman listrik bergilir yang melanda kawasan Sumatera dan Jawa dalam beberapa waktu lalu, ya, ini terkaitannya dengan kasus Febri Ardiansyah. Itu dikarenakan adanya manipulasi kalori yang disuplai oleh perusahaan penyuplai. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian atau Kortas Tipikor resmi meningkatkan status penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU periode 2018 sampai 2026 ke tahap penyidikan. Penyidikan kasus ini resmi dimulai pada Sabtu tanggal 4 bulan 7 2006. Langkah tersebut diambil setelah penyidik menemukan indikasi kuat adanya kong kali kong yang tidak hanya merugikan keuangan negara hingga 5 triliun rupiah, tetapi juga meremukkan perekonomian masyarakat akibat padamnya aliran listrik nasional. Saya waktu pemadaman tersebut saya bahas di salah satu media live juga, ya, di TikTok waktu itu saya bahas bahwa akibat blackout ini, ya, begitu banyak pengusaha restoran, rumah tangga yang mengalami kerugian. Karena apa? Bisa jadi akibat pemadaman ini, ya, banyaknya makanan yang ada di lemari pendingin menjadi busuk. Restoran-restoran, rumah tangga juga, ya, ibu-ibu yang menyimpan mungkin ada daging, sayur, ikan, dan lain sebagainya. Ketika blackout, pemadaman listrik total maupun bergilir di Sumatera dan Pulau Jawa, pasti mengalami kerugian luar biasa. Ya, di luar pengusaha-pengusaha restoran. Bukan hanya pengusaha restoran dan ibu-ibu rumah tangga. Bisa juga, ya, rumah sakit, ya, yang tidak mempunyai pembangkit listrik yang kapasitas besar akan menunda misalnya operasi terhadap pasien. Sudah berapa kerugian yang diderita. Itu saya pernah angkat ketika terjadinya blackout listrik di Pulau Sumatera total dan di Pulau Jawa bergilir. Ya, menurut Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Polisi Toto Suharyanto menjelaskan, keputusan menaikkan perkara didasarkan atas bukti awal yang solid, dokumen tebal, serta keterangan para saksi. Kortas Tipikor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan sejak tanggal 4 Juli 2026. Fokus penyidik mengarah tajam pada 2 korporasi pemasok utama yang diduga menjadi epicentrum penyimpangan, yaitu PT Oktasan Baruna Persada, ini yang menyuplai, ya, yang menyuplai batu bara. Bayangkan, ini yang keroknya menurut Kortas Tipikor. Yang kedua, PT Buana Rizky Armia atau BRA. Ya, menurut Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Polisi Robertus Yohanes De Deo, mereka membongkar sejumlah modus operandi yang dipraktekkan para pelaku demi meraup keuntungan haram. Setidaknya
ada 3 manipulasi utama yang ditemukan. Pertama, manipulasi dokumen kualitas batu bara. Penyidik menemukan bukti kedua perusahaan ini memasok batu bara dengan kalori rendah. Namun di dalam dokumen disulap menjadi kalori tinggi sesuai dengan standar kontrak. Bayangkan aja, ya, harusnya disuplai sekian ribu kalori. Ya, nanti akan kita jelaskan berapa ribu kalori harusnya ketetapannya. Tetapi oleh perusahaan ini memanipulasi kalori tersebut tidak sesuai dengan standar ditentukan. Ya. Modus kedua adalah manipulasi kuantitas pasokan. Kedua perusahaan pemasok batu bara ke PLN ini juga melakukan manipulasi tonase batu bara yang dikirim ke stockpile pembangkit listrik. Modus ketiga adalah penyimpangan harga kontrak. Modus ini mengakibatkan harga kontrak yang dibayarkan negara jauh melampaui nilai real batu bara yang diterima di lapangan. Bayangkan, dia ada 3 modus. Pertama, kalorinya dibohongi. Yang kedua, tonasenya. Harusnya misalnya 1000 ton, dia cuma suplai 800 ton. Ya, udah rugi 200 ton. Lalu harga kontrak dia bohongi lagi. Nah, imbas fatalnya pasokan batu bara yang tidak sesuai dengan spesifikasi merusak sistem pembakaran boiler PLTU yang memicu kerusakan teknis, menghambat produksi daya, dan berujung pada rentetan insiden blackout nasional. Perbuatan atau modus-modus tersebut diduga berkontribusi terhadap terganggunya pasokan batu bara yang berdampak terjadinya blackout di sejumlah wilayah di Indonesia. Atas perbuatan tersebut, penyidik menerapkan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan KUHP baru serta pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penyidikan resmi Polri memvalidasi temuan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Kosmak. Ya, Kosmak yang pertama melaporkan ini, ya, pada akhir Mei 2026. Kosmak melaporkan ke Mabes Polri, akhirnya Mabes Polri menyelidiki kasus ini. Ya, koordinator Kosmak, Ronald Loblobi, sempat menyebutkan bahwa dugaan penyimpangan terkait dengan suplai batu bara menyangkut 40% dari total kebutuhan batu bara PT PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EP. Ronald memaparkan batu bara yang disuplai ke PLTU faktanya hanya memiliki kualitas 3000 gross calorie value atau GAR. Padahal spesifikasi teknis boiler PLTU mewajibkan batu bara berkualitas 4400 hingga 4800 GAR, gross calorie value. Ya, bayangkan aja, harusnya ketentuan 4400 sampai 4800, tapi dia cuma suplai 3000. Gimana ya pembangkit listrik tenaga uap tersebut bisa ya membangkitkan tenaga untuk menyuplai kebutuhan listrik ya di Pulau Sumatera dan sebagian Pulau Jawa? Dia bohongi, dia tipu. Kacau kan negara ini.
Kacau banget. Gimana nggak hancur mesin? Gimana nggak rugi rakyat? Makanya nggak bisa. Karena kalorinya kurang. Ya, yang harusnya 4.400 sampai 4.800 cuma dimasukkan 3.000 kalori. Dia nggak ngangkat tenaganya. PLTU-nya nggak ngangkat. Dia nggak bisa nyuplai ke seluruhnya. Harusnya bisa menyuplai sekian puluh juta kebutuhan rumah tangga dan perusahaan-perusahaan. Karena tenaganya kurang, panasnya kurang, dia nggak sanggup, dia mati mesinnya. Bayangkan aja, ya ini dua perusahaan ini harus benar-benar diperiksa nih. Praktik curas ini berjalan mulus bertahun-tahun. Bayangkan aja, bertahun-tahun. Diduga akibat manipulasi dokumen Certificate of Analysis atau COA, dia terus berjalan. Tapi saya kan ada orang dalam di sini. Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resource Indonesia atau CERI, Yusri Usman, menuju hidung keterlibatan oknum survivor independen. Harus diperiksa semua. Ya, yang menerima data tersebut, yang menulis kalorinya 4.400 sampai 4.800 padahal kalorinya cuma 3.000. Ini diperiksa semua. Yusri mendesak Polri bergerak cepat, menyita dan melakukan uji laboratorium ulang terhadap sampel batu bara yang mengendap di seluruh stockpile PLTU se-Indonesia, lalu mencocokkannya dengan dokumen detail yang terekam di Dirjen Minerba, ESDM, Bea Cukai, serta kantor kesabandaran pelabuhan. Ya, menurut Yusri, permainan itu biasanya mereka lakukan dengan surveyor, dengan menerbitkan sertifikasi hasil analis sampel batu bara. Sertifikat harus sesuai dengan kontrak, tetapi fakta yang berbeda ya. Jadi dengan surveyor independen ya, harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Udah berapa banyak kerugian yang diderita oleh masyarakat pada saat itu. Kerugian real dari PLTU pada saat itu 5 triliun. Tetapi masyarakat berapa triliun kerugian. Kalau dihitung-hitung, kalau masyarakat menggugat negara dengan gugatan citizen lawsuit, maka negara harus mengganti dalam hal ini PLN bisa 10 triliun. Bisa 100 triliun. Ya, saya pernah waktu itu menyarankan tapi tidak dilakukan oleh orang Sumatera. Ya, kacau nih. Secara hitungan kasar awal, Kortas Tipikor Polri mengidentifikasikan kerugian keuangan dan perekonomian negara di angka 5 triliun. Namun jika menilik besarnya kontrak jangka panjang, menurut Koordinator Kosmak, memprediksi potensi real bisa membengkak jauh lebih masif. PT OBP diketahui memegang kontrak raksasa sebesar 2,1 juta metrik ton per tahun sejak 2018 hingga 2026. Bayangkannya 2,1 juta metrik ton ya per tahun sejak tahun 2018 sampai 2026. Lebih dari itu, perusahaan tersebut berkonsorsium dengan PT BRA untuk menyuplai 819.000 metrik ton per tahun dengan durasi super panjang dari 2009. Bayangkan aja, dari 2009 hingga 2032 harus dievaluasi. Dievaluasi sama KPK, Kortas Tipikor Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung. Harus diangkat semua nih. Ini makanya hancur negara ini. Banyak orang-orang pengusaha di Indonesia ini menipu, mengambil kekayaan negara. Kelihatan dia sukses, dibilang pengusaha sukses, ternyata hanya hasil menipu, bukan kerja keras. Ini kacaunya negara Konoha kita nih. Ya, orang bilang, oh sukses, diukur selalu dari ekonominya, perusahaannya besar, ternyata apa? Hasil nipu semua. Ini harus diapa? Ya, harus dievaluasi itu. Dikatakan, ya, kontrak mandiri PT BRA sebesar 1,49 juta metrik ton per tahun, ya,
sejak 2022 sampai 2027. Bayangkan aja, per tahun dia 1,49 juta metrik ton. Guna memastikan angka real kerugian, Polri kini tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigatif secara resmi. Ya, itulah kasus blackout yang disidik oleh Kortas Tipikor kaitannya dengan mantan Jampiksus Febri Ardiansah. Kita balik lagi sekarang terkait dengan kasus Febri Ardiansah, bahwa Febri Ardiansah akhirnya dijerat pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C KUHP terbaru. Kalau kita baca pasal 10-nya biar para penonton memahami, karena ini channel politik dan hukum, channel pendidikan, dikatakan di sini kita akan bedani, karena orang di luar sana yang tidak paham hukum bilang predikat crime-nya tidak harus dibuktikan baru bisa pakai TPPO. Itu pemikiran yang keliru. Saya akan membuka di sini bahwa tanpa predikat crime cukup dua alat bukti, maka seseorang bisa dikenakan TPPO. Dan di Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jelas dikatakan tanpa ada predikat crime juga bisa dibuat oleh TPPO. Oleh karena itu para penonton, tonton channel ini. Anda jangan nonton cerita gosip-gosip di luar sana yang gak jelas tentang rumpi, yang ini bercerai, yang itu bercerai, ada berselingkuh ini. Jangan tonton kayak gitu. Rugi Anda. Karena apa? Anda sudah membayar pajak ke negara, Anda tidak tahu bagaimana hukum di Indonesia diporak-porandakan oleh para koruptor, diselewengkan. Kalau Anda menonton channel ini, Anda paham. Anda sudah bayar pajak. Nah, pasal 10 dikatakan setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Apa bunyi pasal 3, pasal 4, dan pasal 5? Baca ya. Tindak pidana pencucian uang menurut pasal 3, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tidak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 4. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Pasal 5. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar.
Ketentuan dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pihak pelapor melaksanakan kewajiban pelapor sebagai dimaksud undang-undang ini. Ya, jadi Febri Ardiansah sudah dijerat dengan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang saya bacakan. Ya, dia dijerat. Nah, waktu itu orang bilang, kenapa ya tidak diambil oleh KPK kasus ini? Kenapa dibiarkan supaya fair? Ya. Nah, kalau kita lihat menurut Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 10 pasal 10 huruf A dikatakan alasan pengambil alihan sebuah tindak pidana korupsi oleh KPK salah satunya misalnya kalau perkara ini diintervensi oleh eksekutif, legislatif atau kekuasaan lainnya, atau penanganan perkara yang mengandung tindak pidana korupsi atau penanganan terkendala. Ya, misalnya nih mandek dan lain sebagainya. Nanti KPK bisa mengambil alih, ya, supaya masyarakat paham. Nah, menurut pasal 10 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Komisi Anti Rasuah baru bisa mengambil alih kasus dugaan korupsi jika perkaranya mandek. Bunyinya seperti ini. Pengambil alihan penyidikan hingga penuntutan dapat dilakukan oleh KPK dengan alasan hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif, dan keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi itulah alasan hari ini kasus ini belum dilimpahkan ke KPK. Kalau nanti mandek, maka KPK bisa mengambil alih. Lalu pertanyaan orang kemarin, kok mantan Jampitsus bisa bilang bahwa ada kegiatan, ada yang punya uang tersebut dan lain sebagainya dalam konferensi pers. Nanti akan kita tayangkan ya pernyataan dari Febri Ardiansah. Kalau dia bilang begitu, uang yang berada di rumahnya 476 miliar rupiah tersebut, dan dia mengetahui adanya 74 kg emas tersebut, apakah mungkin perusahaan yang melakukan kegiatan melakukan pembayaran dengan cash? Kenapa dia sebagai penegak hukum tidak menolak uang tersebut ada di rumahnya? Dia mengetahui. Lalu di salah satu stasiun TV, pengacaranya ngomong bahwa rumah tersebut sudah disewakan. Jadi mantan Jampitsus katanya tidak tahu ada yang begitu. Ini kontradiksi dia antara kliennya dengan pengacaranya. Belum ngomong mereka kayaknya. Ya kan? Nanti lihat Anda. Di stasiun TV, pengacaranya, ya, Febri Ardiansah mengatakan, ya kalau nggak salah saya di Metro TV, dia bilang bahwa waktu itu dia berdebat dengan dari Maki. Dia bilang dia tidak tahu rumah itu disewakan, tidak tahu apa kegiatan di dalam. Ya, jadi ini sebuah kekeliruan seorang penegak hukum mengetahui adanya uang 476 miliar dan 74 kg batang emas, tapi membiarkan uang tersebut berada di rumahnya atau di tempat yang dia ketahui. Ya, lalu orang bilang begini, orang awam atau orang yang setengah-setengah mengetahui hukum tapi sudah bicara, ya,
Termasuk siapalah itu orang-orang yang mengatakan TPPU harus terbukti dulu predikat crime. Itu pendapat yang keliru. Ya, di Undang-Undang 8 2010 jelas nyata di pasal 69 dikatakan begini. Ya, para pendengar channel YouTube Fernando DiCaprio, agar Anda paham, supaya ketika orang ngomong begitu Anda kesampingkan. Di pasal 69 katakan, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tidak pidana asalnya atau predikat crime. Ini pasal 69 udah jelas. Udah jelas dikatakan tidak perlu predikat crime itu dibuktikan. Di Undang-Undang 8 2010. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh predikat crime harus dibuktikan, itu pemahamannya keliru dan tidak paham. Dia tidak baca Undang-Undang 8 2010. Kalau dia baca, pasti dia nggak bakal ngomong begitu. Tapi ya biasalah kalau orang membela ya. Itu hal biasa di Konoha kita. Ya, jadi di KUHP baru juga mengatakan ya, penetapan tersangka tidak perlu dipanggil orang sebagai saksi. Cukup 2 alat bukti sudah bisa tetap sebagai tersangka. Itu. Jadi supaya semua para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio memahami, itulah dia. Kasus pemeriksaan terhadap jaksa sebenarnya sudah pernah. Kalau ini kan langsung petinggi Kejaksaan Agung. Dulu ada namanya Jaksa Urip Trigunawan. Ya, pernah oleh KPK. Jaksa Urip Trigunawan terkait dengan dia ketua tim jaksa penyelidikan kasus dana bantuan likuiditasi Bank Indonesia, BLBI. Dia ketuanya pada saat itu. Sama seperti ini. Dia membongkar kasus korupsi. Ini ketuanya. Dulu pun Jaksa Urip Trigunawan, dia ketua jaksa penyelidikan kasus BLBI. Ya. Akhirnya ditangani oleh KPK tanpa melimpahkan perkara ke lembaga penegak hukum lainnya. Kasus itu berawal pada 2 Maret 2008, KPK membeku ya, ditangkap Urip saat dirinya melakukan transaksi di Jalan Terusan Hang Lekir, Jakarta. Ia ditangkap bersama barang bukti berupa 660.000 US dollar dari Artalita Suryani yang merupakan suap untuk pengurusan kasus BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia pada saat itu. Iya, tahun 2008. Jadi, bukan hanya kasus Jampisus ini yang pernah terjadi. Ini sebelumnya 2008 pernah. Seorang jaksa yang memimpin penyelidikan kasus BLBI ditangkap KPK. Pada Juni 2008, Jaksa Urip didakwa menerima suap sebesar 6 miliar rupiah dari Artalita Suryani. Dia juga didakwa melakukan pemerasan terhadap mantan ketua Penyihatan Perbankan Nasional, Glenn Yusuf. Urip divonis 20 tahun penjara dengan denda 500 juta. Vonisnya lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yakni 15 tahun penjara dan denda 250 juta. Ya. Jadi dulu itu belum top level. Urip itu belum sampai top level. Sekarang udah top level kejaksaan. Dalam hal ini Jampitsus. Apakah kita mau tanya nih, apakah tim 9 yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung berani membongkar kasus yang menjerat top level di Kejaksaan Agung? Ya, tapi saya yakin rakyat akan memantau kasus ini ya sampai tuntas. Seluruh Indonesia harus memantau kasus ini, jangan membiarkan. Agar kasus ini benar-benar terungkap. Jangan biarkan negara rugi terus-terusan sementara sekelompok orang
menikmati hasil korupsi kekayaannya seperti orang kaya raya, seperti orang yang berusaha kerja keras, padahal semua hasil korupsi. Sementara rakyat terus diperas dengan pajak dan pajak terus. Ya, rakyat semakin menderita semakin hari. Pada level tingkat kesejahteraan, level menengah sekarang turun ke bawah. Sementara level bawah udah terjerumus dalam tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, seluruh Indonesia harus memantau kasus ini, mengawal. Jangan biarkan kasus ini menguap seperti uap air yang panas-panas. Ya, ini kasusnya panas-panas nih, seperti uap. Lalu hilang begitu saja. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia harus memantau kasus ini. Jangan biarkan kasus ini menguap seperti uap air yang panas. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Ya, bagi para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Ya, nyalakan loncengnya, share pada teman-temannya. Mudah-mudahan melalui channel ini masyarakat bisa tercerahkan bagaimana hak-hak saudara bisa Anda tuntut kepada negara. Ya, itu aja yang mungkin bisa kami sajikan pada hari ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya menyampaikan, ya, tetap semangat, jaga persatuan, jangan mau dicerai-berai. Ya, agar kita dapat bersatu, mengawal atau bisa mencapai Indonesia emas. Harapan kita. Karena Indonesia negara yang kaya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Selamat siang.